Wyatt Earp adalah seorang pemuda yang tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya di Iowa. Saat kakak-kakaknya, Virgil dan James, sedang bertugas di Angkatan Darat, Wyatt membantu mengurus ladang jagung keluarga bersama adik-adiknya. Suatu hari, Wyatt yang masih terlalu muda tapi penuh semangat ingin ikut bergabung dengan saudara-saudaranya di medan perang. Diam-diam Wyatt mengambil senjata yang disembunyikan di pertanian, lalu pamit kepada adik laki-lakinya dan pergi. Namun, rencana Wyatt cepat terganggu. Ayah Wyatt, Nicholas Earp, tiba di ladang dan langsung menemukan Wyatt. Dengan tegas, Nicholas mengejar anaknya di sekitar pertanian, sampai akhirnya berhasil menangkap dan membawanya pulang. Why'd you wait till I left to take off, Wyatt? Jill and James should be coming on home any... What was that? Beberapa hari kemudian, Virgil pulang dari perang. Saat fajar menyingsing, Wyatt sangat gembira menyambut kakaknya dengan pelukan hangat. Tapi, kegembiraan itu bercampur sedih ketika Wyatt mendengar James terluka. Tak lama berselang, Nicholas juga menyambut kepulangan kedua putranya dengan penuh kebahagiaan dan memeluk mereka erat. Beberapa hari kemudian, Nicholas mengumpulkan seluruh keluarga. Dengan harapan memulai kehidupan baru, Nicholas mengumumkan bahwa mereka akan pindah ke California untuk menetap di sana. Martha, you Join us, which suits me fine. Setelah perjalanan panjang selama beberapa hari, keluarga Earp akhirnya tiba dan mulai membangun kehidupan baru di wilayah itu. Meski cukup cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, suatu hari Wyatt melihat seorang pria ditembak mati di depan matanya. Kejadian itu membuatnya sangat terguncang dan jatuh sakit karena panik. Nicholas kemudian menenangkan putranya dan memberinya pelajaran penting tentang kehidupan. Nicholas mengajarkan cara menghadapi kekejaman para penjahat, sekaligus mengingatkan Wyatt untuk selalu berpegang pada hukum dan berbuat benar. You know I'm a man that believes in the law. 7 tahun kemudian, di wilayah Wyoming, Wyatt bekerja sebagai pengemudi gerobak bersama temannya, Doc. Mereka berdua selalu berjaga-jaga untuk melindungi kargo dari serangan perampok. Pada suatu hari, mereka dikejar sekelompok perampok di padang pasir yang luas. Dengan kerjasama yang baik, keduanya berhasil mengelabui para penjahat dan lolos dengan selamat. Setelah kejadian itu, mereka berbincang tentang pengalaman masing-masing. Wyatt mengaku bahwa Wyatt belum pernah menembak atau membunuh siapapun, dan Wyatt berharap keadaan itu tidak akan pernah berubah. Semoga aku tidak pernah harus melakukannya, katanya. Di waktu senggangnya, Wyatt sering mencari tambahan uang dengan menjadi wasit pertandingan tinju lokal. Suatu sore, Wyatt bertugas sebagai wasit dalam sebuah pertandingan tinju yang cukup keras. Wyatt tetap adil sepanjang pertandingan dan mengumumkan pemenangnya dengan tegas. Namun, setelah pertandingan usai, seorang pria bernama Ed Ross yang kalah taruhan merasa sangat kesal. Ed mendatangi Wyatt dan langsung memukulnya hingga pingsan. Malam harinya, Wyatt sedang berada di bar setempat ketika temannya, Red, mendekatinya dan memberitahu bahwa Doc sedang mabuk berat. Doc mengumumkan kepada semua orang di bar bahwa Wyatt akan melawan Ed Ross. Tak lama kemudian, Ed sendiri masuk ke bar dan langsung menantang Wyatt untuk berduel. And I never will after this night. That's my name. Wyatt mencoba menenangkan situasi dan membujuk Ed agar tidak melanjutkan, tapi Ed tetap memaksa. Akhirnya Wyatt bereaksi cepat. Wyatt memukul Ed dengan bola biliar hingga lawannya kehilangan napas. Wyatt sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada Ed untuk menyelamatkan harga dirinya, tapi Ed tidak mengambilnya. Saat kerumunan orang menyaksikan dengan penuh perhatian, Wyatt melepaskan sabuk pistol Ed dan mengambilnya sebagai tanda kemenangan. Beberapa waktu kemudian, Wyatt kembali ke Lamar, Missouri. Di sana Wyatt belajar hukum bersama kakeknya sambil menemui Irila Sutherland, gadis yang sudah menjadi pujaan hatinya sejak kecil. Setelah berpacaran selama beberapa minggu, Wyatt melamar Irila. Wyatt juga mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kepolisian kota untuk mempersiapkan kehidupan mereka berdua sambil terus melanjutkan studinya. Pasangan itu kemudian membeli sebuah rumah sederhana, melengkapinya dengan perabotan, dan akhirnya menikah dikelilingi keluarga serta orang-orang yang mereka sayangi. Beberapa bulan pertama pernikahan mereka berjalan bahagia. You never see somebody there. Irila pun hamil. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Irila tiba-tiba jatuh sakit parah dan didiagnosis menderita demam tifoid. Dokter memutuskan untuk mengkarantina rumah mereka dan membatasi kunjungan dari keluarga serta teman-teman. You can't go in.
Meski prognosisnya buruk, Wyatt tetap setia mendampingi istrinya. Wyatt merawat Irila dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya, Irila meninggal dunia dalam pelukannya. Upacara pemakaman Irila diadakan dan dihadiri oleh keluarga serta teman-teman. Wyatt hancur berkeping-keping. Kesedihannya begitu dalam hingga Wyatt kehilangan arah hidup. Malam itu, dalam keadaan mabuk berat, Wyatt membakar rumahnya lalu meninggalkan kota begitu saja. Namun kenyataannya tidak secepat itu. Selama 9 bulan berikutnya, Wyatt tenggelam dalam depresi berat. Wyatt mengembara tanpa tujuan dari satu kota ke kota lain, sampai akhirnya tiba di Arkansas. Di sana, hidupnya semakin sulit. Suatu malam, saat ia sedang tidur di sebuah lumbung, pemilik lumbung yang marah mengusirnya pergi. Wyatt akhirnya sadar setelah kejadian itu. Dalam keadaan lapar dan putus asa, Wyatt meminta uang kepada petugas kandang untuk membeli makanan. It'd be a good pity with so often occasions. Tapi saat pria itu ragu-ragu, Wyatt memukulnya, merampoknya, dan mencuri kudanya. Keesokan paginya, Wyatt menjual kuda curian itu ke kandang kuda setempat. Namun, kuda tersebut cepat dikenali sebagai barang curian. Warga yang marah langsung menyerbu Wyatt tanpa memberi kesempatan. Mantan penegak hukum itu pun jatuh ke situasi yang memalukan. Wyatt kemudian dipenjara dan menunggu hukuman gantung karena pencurian kuda. Untungnya, ayahnya, Nicholas Earp, segera datang. Dengan koneksi dan uang yang cukup besar, Nicholas berhasil membebaskan putranya. Horse thief. Do you want to die? Setelah itu, Nicholas memberi Wyatt pistol dan seekor kuda. Nicholas memperingatkan anaknya agar tidak pernah kembali ke Arkansas, lalu membantu Wyatt melarikan diri. Wyatt berterima kasih kepada ayahnya sebelum pergi. Nicholas memang selalu mengajarkan bahwa ikatan keluarga lebih penting daripada apapun, termasuk hukum. Tak ada persidangan yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, Wyatt mulai menjalani hidup baru. Wyatt bergabung dengan pemburu kerbau dan berusaha menenangkan diri. Suatu hari, saat sedang bekerja, Wyatt bertemu dengan kakak beradik Ed Masterson dan Beth Masterson. Mister, that's a deal. Dalam beberapa minggu berikutnya, ketiganya bekerja sama dengan baik dan sukses dalam usaha mereka. Beberapa tahun kemudian, Wyatt pergi ke Wichita, Kansas, untuk menemui kakaknya, James. Di sana ia mendapatkan pekerjaan mengurus babi dan memutuskan untuk menetap. Well, Bessie makes, maybe we could get... You know I don't like counting on women. Yeah, she is wild. It doesn't bother you? Suatu hari, seorang pria mabuk mengamuk di kota. Pria itu menembaki segala arah dan menyebabkan korban jiwa. Sementara aparat penegak hukum setempat ketakutan, Wyatt turun tangan dan berhasil menangkap pelaku itu dengan cepat. Kejadian tersebut membuat pihak berwenang terkesan. Mereka menawarkan Wyatt posisi wakil marshal dengan gaji yang cukup besar. Wyatt pun menerimanya. Wyatt mulai bekerja dan berkeliling kota menangkap para penjahat. Tak lama kemudian, Morgan pindah ke kotanya. Wyatt senang sekali bisa berkumpul lagi dengan saudaranya, apalagi Morgan membawa istrinya, Lou. This is him. This is my big... Lou and I met... Beberapa waktu kemudian, seorang perwira bernama Larry Dagger mendatangi Wyatt. Larry merekrut Wyatt untuk bergabung dengan kepolisian Dodge City. Meski gajinya lebih rendah, ada janji bonus $2.500 untuk setiap penangkapan penting. Karena itu, Wyatt mengajak saudara-saudara Masterson serta Morgan dan Virgil untuk ikut bergabung dengannya di kantor baru. Kota itu memang sangat membutuhkan bantuan sebanyak mungkin. forever arrest. Things are already out of hand. I might know a few. Beberapa hari setelah mulai bertugas di Dodge City, Wyatt dan rekan-rekan penegak hukumnya langsung dihadapkan pada geng Clemens yang dikenal sangat kejam. Mereka berhasil menangani kelompok itu dengan baik. Got some new laws since you boys were here. All visitors will check their guns. Except on the 4th. Saloons. Selama beberapa bulan berikutnya, Wyatt menjalankan tugasnya dengan terampil. Ia banyak menangkap pelaku kejahatan, tapi cara kerjanya yang tegas membuat sebagian orang menganggapnya terlalu brutal dan terburu-buru. Ed's got a different style as all. Ed, if I were you, I'd look for another. Sementara itu, Wyatt mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Mattie Blaylock. Suatu pagi, Wyatt dipanggil ke kantor wali kota.
Wyatt mendapat banyak keluhan atas penggunaan kekerasan berlebihan dan akhirnya dipecat dari jabatannya. Ed yang lebih ramah kemudian menggantikannya. I'm just saying this out of friendship, Wyatt. All I know is Tak lama kemudian, Wyatt direkrut oleh perusahaan kereta api untuk mengejar sekelompok perampok. Wyatt pergi ke Fort Griffin, Texas, untuk mencari penjahat berbahaya bernama Dave Rudabaugh. Looking for a fella named Dave Rudabaugh, no? If he does, he'll probably tell you he hates Rudabaugh. Di sana, Wyatt bertemu dengan seorang pria bernama Doc Holliday yang punya informasi penting tentang Dave. Keduanya pun langsung akrab dan menjalin persahabatan. call me Doc. Di Wichita, Ed Masterson menghadapi seorang pria bersenjata di sebuah bar. Seperti yang dikhawatirkan Wyatt, Ed akhirnya ditembak mati. Thank you. Ketika berita itu sampai ke Wyatt, Wyatt diminta kembali ke Kansas untuk melanjutkan tugas sebagai wakil marshal. Wyatt segera berangkat dan tiba di kota itu. Beberapa hari kemudian, Doc Holliday datang bersama pacarnya Kate. Doc memperkenalkan mereka kepada saudara-saudara Earp. Suatu malam, Wyatt berbincang dengan Virgil. Wyatt berbagi rencana untuk memindahkan seluruh keluarga Earp ke Tombstone, Arizona, sebuah kota tambang perak yang sedang berkembang pesat. Namun pembicaraan itu terhenti ketika sekelompok penjahat menyerbu kota dan menembak secara acak. Wyatt mulai merasa lelah dengan kekerasan yang terus-menerus. Wyatt ingin hidup lebih tenang dan mapan. Tak lama kemudian, Wyatt mendengar ada perkelahian hebat di tempat Doc. Wyatt bergegas ke sana dan mendapati Doc serta Kate sedang bertengkar sengit. Don't think I won't. It's fact. Dengan sigap, Wyatt melucuti senjata keduanya dan menenangkan situasi. Setelah mengubur Ed, Wyatt, Matty, serta keluarga Earp lainnya memutuskan pindah ke Tombstone untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tahun berikutnya, mereka bekerja keras dan mulai berinvestasi di berbagai bisnis lokal di kota itu. Sementara itu, Sheriff daerah yang korup, John Behan, mencoba membujuk Wyatt dan saudara-saudaranya untuk bekerja sama dengan geng koboi yang terkenal kejam. Wyatt langsung menolak tawaran itu. Beberapa pagi kemudian, tunangan John Behan, Josie Marcus, tiba di Tombstone. Saat Josie menyapa tunangannya, pandangannya bertemu dengan Wyatt. Keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Beberapa malam kemudian, geng koboi yang dipimpin Curly Bill Brocius membuat keributan besar di kota sebagai pengalihan. Saat aparat penegak hukum datang, Curly Bill menembak dan membunuh Marshal Fred White. Setelah kejadian itu, Virgil diangkat menjadi marshal sementara kota. Curly Bill kemudian dibebaskan dengan jaminan. Saat para anggota geng mengawalnya keluar, mereka terang-terangan menyatakan perang terhadap keluarga Earp. Ain't gonna be no more talk. You had your last. Your day's coming. Tak lama setelah itu, Wyatt dan Josie yang sudah putus dengan John Behan mulai menjalin hubungan asmara yang penuh gairah. Mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. You know, once you do, A lot of confidence, Mr. Earp. Sementara itu, kabar hubungan mereka tersebar. Matty yang mendengarnya sangat terpukul. Matty mengalami overdosis obat dan mencoba bunuh diri. Untungnya, Matty berhasil diselamatkan tepat waktu. Wyatt merasa sangat bersalah setelah mendengar kejadian itu. Wyatt berbagi kesedihannya dengan Doc Holliday, yang kemudian mencegahnya minum terlalu banyak dan menghiburnya. Dalam beberapa hari berikutnya, seorang anggota Cowboys bernama Ike Clanton berkeliling kota sambil membual bahwa Ike akan membunuh seluruh keluarga Earp. Suatu malam, saat Ike sedang mabuk dan terus mengoceh, Doc Holliday mendatanginya dan menantangnya berkelahi. You scum-sucking bastard, if you ain't Doc, that's enough. killed today. Doc, he ain't armed. Your lying mouth about Keesokan harinya, Josie datang ke rumah Wyatt. Josie memberitahu bahwa Ike terus mengancam keluarga Earp dan memohon agar Wyatt mau melarikan diri bersamanya. Wyatt menolak. Josie pun memeluknya sambil memperingatkan agar Wyatt sangat berhati-hati. Matty yang kebetulan melihat interaksi mereka menjadi sangat marah. Matty mengancam akan bunuh diri lagi. Wyatt memperingatkannya untuk mengendalikan emosi, lalu pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Wyatt, Virgil, dan Morgan bertemu di jalan. Setelah memastikan dari sumber mereka bahwa Ike dan anak buahnya sedang berkumpul di OK Corral, ketiganya pun berangkat ke sana untuk mengakhiri ancaman itu sekali untuk selamanya. Beberapa menit setelah berangkat, Wyatt, Virgil, dan Morgan bertemu dengan Doc Holliday di jalan. Doc langsung bergabung dengan mereka tanpa banyak bicara. Sesampainya di OK Corral,
Virgil memerintahkan para anggota geng untuk menyerahkan senjata mereka. Namun kelompok itu menolak, dan suasana langsung tegang. Tak lama kemudian, baku tembak pun meledak. Meskipun Morgan dan Virgil terluka, keempatnya berhasil melumpuhkan banyak lawan. Setelah tembakan berhenti, Sheriff muncul dari persembunyian dan mencoba menangkap Wyatt serta Doc dengan tuduhan pembunuhan. Mereka mengabaikannya begitu saja. Warga kota kemudian terpecah pendapat. Sebagian menganggap kejadian itu pembunuhan sepihak, sementara yang lain membela bahwa itu pertarungan yang adil, karena geng Cowboys sudah lebih dulu mengancam keluarga Earp. Sementara saudara-saudara yang terluka, dan Matty yang sedang pulih dari overdosis beristirahat di rumah Virgil, Lou melampiaskan amarahnya kepada Wyatt. Lou menyalahkan Wyatt atas segala yang terjadi pada keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, geng Cowboys mengadakan prosesi pemakaman untuk rekan-rekan mereka yang tewas. Mereka sengaja memamerkan kesedihan, dan menyebarkan cerita bahwa orang-orang mereka dibunuh secara kejam. Hal itu berhasil mempengaruhi opini publik, dan tak lama kemudian muncul surat perintah penangkapan untuk Wyatt, saudara-saudaranya, serta Doc. Wyatt menolak menyerah. Ia justru menggunakan situasi itu untuk menegosiasikan keselamatan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Wyatt, Virgil, Morgan, dan Doc menghadap hakim. Setelah memeriksa kasus secara mendalam, mereka dibebaskan. I order the defendants to be released. Saat keluarga Earp sedang merayakan kemenangan itu secara sederhana di sebuah tempat perjudian lokal, tiba-tiba Morgan ditembak mati oleh penjahat yang ingin membalas dendam dengan cara mereka sendiri. Kekacauan langsung terjadi. Keluarga Earp dan teman-teman mereka berusaha membantu Morgan sekaligus membela diri. Virgil yang mendengar kabar itu bergegas datang, tapi Virgil juga diserang oleh kelompok bandit yang sudah terorganisir dengan baik. Beberapa menit kemudian, Morgan meninggal dalam pelukan Wyatt. Tak lama setelah itu, Lou tiba di tempat kejadian dan menangis sejadi-jadinya karena kesedihan. Virgil berhasil diselamatkan dan dirawat, meski lukanya cukup parah. Wyatt berdiri termenung, hatinya hancur melihat keluarganya terus menderita. Where's Morgan? Doc Holliday segera mendekatinya, menghibur sahabatnya itu. Wyatt pun bersumpah akan membalas dendam atas kematian saudaranya. Beberapa hari kemudian, Warren tiba di Tombstone untuk mengawal jenazah Morgan kembali ke California agar dimakamkan di samping orang tua mereka. Wyatt menyambut adiknya dengan pelukan hangat. Tak lama setelah itu, keluarga Earp memutuskan untuk meninggalkan Tombstone selamanya. Setelah semua persiapan selesai, Wyatt, Virgil, Warren, Doc Holliday, dan Matty naik kereta menuju Tucson. Mereka sudah tahu para bandit sedang menunggu di sana untuk menyergap. Di dalam kereta, Wyatt, Doc, dan beberapa teman mereka bersembunyi. Begitu tiba di Tucson, mereka langsung menyerang kelompok penjahat itu. Wyatt kembali lolos tanpa terkena satu peluru pun. Setelah kejadian itu, Doc, Wyatt, Warren, dan teman mereka Sherm kembali ke Tombstone. Namun sekali lagi mereka dikenai surat perintah penangkapan atas pembunuhan yang baru saja terjadi. Wyatt bergegas menemui Josie. Untuk memastikan keselamatannya, Wyatt meminta Josie pergi ke San Francisco dan tinggal bersama orang tuanya. Wyatt berjanji akan menyusul setelah Wyatt selesai membalas dendam atas kematian saudara-saudaranya. Wyatt, Doc, Warren, Sherm, serta beberapa teman mereka kemudian memulai perjalanan berbahaya untuk memburu para penjahat. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa anggota geng Cowboys. Beberapa hari kemudian, Doc sempat menyatakan kesetiaannya kepada Wyatt di tengah perjalanan. Free to take off whenever you want. So if you want to go out in a blaze of glory. Tak lama berselang, kelompok itu berhasil melacak para penjahat hingga ke sarang mereka dan mengakhiri semuanya. Johnny Ringo! 17 tahun kemudian, di Alaska, Wyatt dan istrinya Josie sedang berada di atas kapal. Seorang pemuda mendekati Wyatt dan menceritakan bahwa pemuda itu tumbuh besar mendengar kisah bagaimana Wyatt menyelamatkan pamannya dari amukan massa. Josie berdiri di samping suaminya dengan bangga. Doc Holliday meninggal 6 tahun kemudian di sebuah sanatorium di Colorado pada usia 36 tahun. Virgil, James beserta istri-istri mereka memilih tinggal di California dan menjalani kehidupan yang lebih tenang.
Ellie, istri Virgil, meninggal dunia 21 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-100. Anggota geng Cowboys terus menghilang satu persatu secara misterius selama bertahun-tahun berikutnya. Wyatt dan Josie tetap bersama selama 47 tahun penuh. Wyatt meninggal pada tahun 1929 di usia 80 tahun, dengan Josie di sisinya hingga akhir. Josie menyusul 15 tahun kemudian, dan abu mereka dimakamkan bersama di Colma, California.